pentingnya doa dan pujian. Pujian adalah bagian daripada doa, tetapi mari kita lihat lebih spesifik. Di dalam doa ada pujian, ada permohonan. Di dalam doa bisa terjadi doa peperangan melawan iblis dalam nama Yesus. Di dalam doa ada berdoa bagi orang lain, itu disebut bersyafaat. Di dalam doa ada berdiam diri di hadirat Tuhan, merenungkan, menikmati hadirat Tuhan turun dalam hidup kita. Jadi doa ini luas, dimensi doa. Mari kita lihat salah satu dimensi doa adalah puji-pujian, pengagungan, penyembahan, kata-kata yang diberikan kepada Tuhan untuk membesarkan, mengagungkan, memuliakan dirinya, namanya, dan perbuatan-perbuatannya. Itu adalah pujian. There is power in praising and worship. Ada kuasa dalam pujian, penyembahan. Ketika saudara dan saya memuji-muji Tuhan, memberikan kata-kata pujian, itu kuasa Tuhan hadir. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Tuhan hadir dalam ruangan, kamar di mana saudara berada. Itu hadirat Tuhan turun dalam ruangan tersebut. Dan apalagi keuntungannya? Kalau kita memuji Tuhan, hati Tuhan itu disenangkan. Hatinya jadi senang. Tuhan itu punya hati. Istilah kita, jiwanya Tuhan. Di dalam jiwa ada keinginan, ada perasaan, ada pikiran. Ini komponen dalam jiwa. Tuhan punya pikiran. Tuhan punya perasaan. Tuhan punya kehendak. Nah, waktu kita memuji-muji Tuhan, Tuhan itu senang, hatinya senang, pikirannya senang, perasaannya senang. Nah, saudara, gambaran tentang hati yang senang adalah begini. Kalau seseorang itu senang, teman saudara senang, ayah, ibu senang, pada waktu saudara meminta sesuatu akan lebih mudah diberikan. Begitu juga Tuhan. Sebelum saudara meminta sesuatu, sebelum saudara berdoa syafaat, pujilah Tuhan terlebih dahulu. Mulai dengan kata-kata pujian, penyembahan. Katakan puji Tuhan, haleluya, Engkau besar, Engkau ajaib. Mungkin saudara tidak pandai menyanyi. Gitar lari ke utara, suara saudara lari ke selatan. Mungkin, no problem. Cukup mengatakan sesuatu. Saudara mungkin tidak pandai bermazmur, tidak pandai menyanyi. Ya, beri kata-kata pujian. Tuhan, Engkau besar, Engkau hebat, Engkau ajaib, Engkau mulia. Pengorbananmu luar biasa di kayu salib. Kasih-Mu luar biasa, Engkau telah menolong, Engkau telah membela aku. Keluarkan kata-kata itu. Itu adalah puji-pujian, pengagungan, pengakuan akan eksistensi Allah. Pengakuan terhadap perbuatan-perbuatannya yang besar. Pada waktu kita memuji-muji Tuhan, hati Tuhan senang. Hargai apa yang Tuhan telah perbuat dalam hidup ini. Hargai pemberian-pemberian. Ucapkan terima kasih, syukur, haleluya. Itu adalah bagian daripada pujian. Bagian daripada doa. Jadi doa itu bukan hanya meminta-minta. Minta sepeda Tuhan, minta motor, minta mobil, minta pacar. Yang tidak boleh minta istri baru. Karena sudah punya istri, tidak boleh minta istri baru. Cukup satu. Yang suami, cukup satu istri. Yang istri, cukup satu suami. Katakan amin. Ya, yang pasangan suami istri senggol. Katakan, hei Pak, dengar itu. Pak Frans Kansi sudah katakan, satu istri, satu suami. Jangan ditambah, jangan campur-campur. Jangan ada orang ketiga, supaya doamu jangan terhalang. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 23 sampai 24. Ini kemarin saya bacakan, tapi karena kita mengalami masalah dengan jaringan, saya ulangi. Setelah mereka berkali-kali didera atau dicambuk, ini Paulus dan Silas, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa. Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Haleluya, haleluya. Saudara, kita baca bagian itu saja. Ini peristiwa Paulus dan Silas
ditangkap, dicambuk, kemudian dimasukkan dalam penjara. Tubuh mereka penuh dengan luka-luka, lalu mereka juga diborgol dan kaki mereka dipasung. Mereka terduduk di lantai dalam ruangan yang gelap dan mungkin ada tikus-tikus di situ. Mereka menderita. Tetapi yang luar biasa adalah yang perlu dicontohi, di dalam penderitaan, di dalam tempat yang mengerikan itu, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Mampukah saudara memuji Tuhan dalam penderitaan? Mampukah saudara memuji Tuhan ketika masalah belum selesai? Bisakah saudara memuji Tuhan ketika makanan kurang dan uang kurang? Paulus dan Silas memberikan teladan atau contoh yang luar biasa. Dalam keadaan menderita sakit karena baru saja dicambuk, kulit mereka robek-robek oleh karena cambukan, mereka dipasung, diikat, dan dua anak Tuhan ini berpikir daripada kita diam-diam lebih bagus kita memuji Tuhan, kita berdoa, dan mereka mulai menyanyi haleluya, haleluya, dan suara mereka terdengar oleh tetangga mereka di ruangan-ruangan lain dalam penjara. Ini contoh bagaimana memuji Tuhan dalam kesusahan. Memuji Tuhan ketika badan sehat, uang banyak, teman baik, haleluya, itu gampang. Memuji Tuhan ketika masalah belum selesai, suami pergi tinggalkan istri, uang tidak ada, makanan kurang, lalu berkata haleluya, puji Tuhan. Itu sulit. Tidak banyak orang mampu melakukannya. Memuji Tuhan dalam keadaan hati sakit, hati pahit, karena kecewa, karena disakiti, tidak mudah. Tetapi kalau itu bisa dilakukan, keajaiban akan terjadi. Kembali kepada Silas dan Paulus. Di dalam penjara dalam keadaan menderita, mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan dikatakan terjadilah gempa bumi yang hebat. Gempa bumi yang hebat, saya duga ini mungkin sekitar 5 skala Richter. Gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudaraku, mujizat terjadi ketika ada anak-anak Tuhan memuji Tuhan. Itulah pentingnya memuji Tuhan dengan sepenuh hati, bahkan di dalam penderitaan pun tetap memuji Tuhan. Sementara sakit, berusaha memuji Tuhan. Dan saya telah mengalami itu. Pernah saya sakit berat di Sulawesi Tengah, di sebuah desa yang bernama Laimanta. Saya pelayanan 7 bulan di situ. Saya seorang anak muda sekali dan melayani sekitar 2 keluarga saja di desa yang tidak ada listrik, begitu sepi, sunyi, dan orang Kristen hanya mungkin 2 atau 3 keluarga. Di dalam kesepian, saya kena penyakit malaria, menggigil luar biasa, panas dingin setiap hari selama mungkin hampir 2 minggu. Saya hanya diberikan obat pil demam biasa, tidak ada puskesmas di situ, apalagi rumah sakit. Dan disitulah saya belajar memuji Tuhan dalam keadaan menderita selama berhari-hari. Kesakitan, kepala rasanya mau pecah, panas dingin. Dan di situ saya mulai berkata, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Usia saya sangat muda, tapi waktu itulah Tuhan melatih saya, seperti menyekolahkan saya dalam sekolah pengalaman, bagaimana memuji Tuhan dalam keadaan menderita. Dan Tuhan menyembuhkan saya dari penyakit malaria. Tidak ada lagi kumat-kumatan ya. Tidak seperti sebentar sakit, sebentar sembuh, sebentar sakit. Tidak. Dengan iman saya katakan, saya sembuh dalam nama Yesus. Saya tidak mau penyakit ini datang berulang kali. Dan Tuhan menyembuhkan saya. Peristiwa ini sudah 30, mungkin sekitar 32 tahun yang lalu. Dulu saya pernah tinggal di Palu, sekolah Alkitab, kemudian praktek di satu desa yang namanya Laimanta. Dan Tuhan melatih saya di situ, puji Tuhan dalam penderitaan. Dan mujizat terjadi, saya disembuhkan Tuhan secara ajaib, saya pulih, dan di dalam pelayanan saya melihat
Tuhan melatih saya juga memuji Tuhan dalam kesulitan-kesulitan sekalipun. Saya mampu memuji Tuhan dalam keadaan baik atau dalam kondisi yang tidak baik. Nah, saudara, saya mendorong saudara semua, pujilah Tuhan dalam segala kondisi. Masalah belum selesai, tapi pujilah Tuhan. Tuhan tahu penderitaan hati kita, batin kita. Tuhan tahu air mata kita, saudara. Dan mungkin ada gelas kecil yang dia simpan. Setiap kali air mata saudara jatuh, ya, ini seperti sebuah gambaran saja. Dia tampung air mata saudara, dan dia melihat engkau memuji dia dalam keadaan susah hati. Masalah belum selesai, orang mengecewakan engkau, suami meninggalkan engkau, tapi engkau tetap memuji Tuhan. Masalah bisnis belum selesai, ekonomi morat marit, ekonomi jatuh, tapi engkau memuji dia. Engkau menyenangkan hati Tuhan, dan lihatlah apa yang akan Tuhan lakukan setelah engkau tekun memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan dalam penderitaanmu. Kadangkala Tuhan mengizinkan penderitaan ini tidak langsung selesai. Penyakit tidak langsung sembuh. Ekonomi tidak langsung membaik. Pelayanan kita para hamba-hamba Tuhan tidak kelihatan langsung maju. Tuhan sedang melatih kita untuk kita tekun berdoa, berharap kepada Dia sampai tepat pada waktu Tuhan segala sesuatu dijadikan indah. Hadirat Tuhan ada di antara kita. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Dikatakan Paulus dan Silas memuji Tuhan dalam kesakitan dan penderitaan yang hebat. Dan Tuhan membuat gempa bumi sehingga belenggu mereka terlepas, pasungan terlepas, pintu-pintu penjara terbuka. Mujizat terjadi, dan akhirnya mereka keluar dari penjara, dikeluarkan dari penjara. Kalau saudara memuji Tuhan dengan sepenuh hati, menyembah Tuhan dengan hati yang ikhlas di hadapan Tuhan, belenggu ekonomi, masalah ekonomi, belenggu penyakit dapat dilepaskan oleh Tuhan. Masalah hubungan-hubungan yang retak, kekacauan dalam hubungan dapat dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan bertahta di atas pujian.